semua, kembali lagi dengan channel Resep Uni Ayu. Hari ini kita akan membuat kue labu atau keripik labu kuning. Nah, ini enak loh teman-teman, dan ini salah satu jualan Uni Ayu dahulu. Jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channel Resep Uni Ayu dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, like, tinggalkan komentar, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan di sini untuk bahannya kita ada 250 gram labu, lalu kita kukus sampai empuk. Kemudian kita tambahkan gula sekitar 30 gram gula pasir. Dan kemudian garam. Nah, garamnya cukup 15 gram saja. Selanjutnya kita tambahkan vanili cair secukupnya. Ini bisa 1 sendok teh atau setengah sendok teh saja ya teman-teman. Dan kemudian saya masukkan susu kental manis 4 sendok makan. Ini saya pakai takaran sendok saja untuk susunya. Ini karena susu kental manisnya masuk kulkas, jadi agak-agak susah ya teman-teman. Kemudian margarin 35 gram. Setelah itu kita kocok dengan whisk seperti ini. Tujuannya agar labunya hancur dan gulanya larut. Dan setelah itu ini saya ada 500 gram tepung terigu. Nah, ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, nggak langsung masuk. Dan ini akan saya aduk dengan tangan saja, sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih. Karena kalau untuk mengaduk seperti ini tidak bisa dengan whisk ya teman-teman, harus dengan tangan. Tapi kalau teman-teman mempunyai mixer khusus adonan keripik seperti ini, bisa dengan mixer tersebut. Tapi kalau mixer biasa itu jangan ya teman-teman, mudah rusak jadinya. Nah, ini saya tambahkan tepung tapioka kira-kira 2 sendok makan saja. Ini sambil kita tambahkan tepung terigu juga ya teman-teman. Nah, ini tepung terigunya sudah saya masukkan semua, tapi hanya saya sisakan segenggam saja. Nanti yang segenggam ini akan saya pakai untuk mengolesi ketika memipihkan adonan. Nah, ini adonannya yang sudah kalis. Di sini kalisnya itu bukan seperti kalis donat sempurna seperti kalis donat atau roti ya teman-teman. Kalis seperti ini aja, sudah menyatu semua adonan. Kemudian saya persiapkan untuk dipotong, dibagi dengan 4 bagian. Saya bagi 4 bagian. Kemudian setiap bagian akan saya pipihkan dengan roller. Untuk tahapannya ini teman-teman bisa perhatikan videonya langsung ya teman-teman. Ikuti sesuai dengan video, insya Allah jadi keripiknya. Nah, ini saya pipihkan sedikit dengan tangan seperti ini. Saya pisahkan dulu, saya potong dulu semuanya. Nah, ini saya kasih tepung. Jadi tepung ini tujuannya agar adonan itu tidak terlalu lembab dan tidak lengket nanti ya di saat kita tumpuk. Ya, nah ini
saya pipihkan dengan roller seperti ini teman-teman. Usahakan bentuknya itu sesuai ukuran cetak ampia. Usahakan lebarnya itu sebesar lebar ampia ya teman-teman. Nah, ini saya olesi lagi dengan tepung yang sudah saya pipihkan dengan roller. Selanjutnya saya akan ke ampia. Ini saya set dulu nomornya ke nomor 0. Mohon maaf ya teman-teman jika rekamannya kurang jelas, karena jujur agak sulit merekam sendiri seperti ini dengan tempat yang cukup sempit. Nah, ini sudah selesai semua. Saya lanjut ke nomor 1 sampai selesai juga. Jangan lupa setiap selesai menggiling atau memipihkan ini, olesi per lembarnya dengan tepung agar dia enggak lengket. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Ini saya set lagi nomornya ke nomor 2. Nah, kita pipihkan seperti ini. Ini terlihat tidak rata ya teman-teman, tapi tidak rata tuh. Lihat, ujungnya ada yang kecil, pinggirannya tidak sama lurus. Tidak apa-apa, nanti ini kita pipihkan saja semuanya dahulu. Nah, setelah pipih seperti ini, kita potong menjadi 2 bagian seperti ini, lalu kita satukan. Nah, kita satukan seperti ini teman-teman. Satukan, usahakan sisi kanan, sisi atas dan sisi bawahnya itu rapi, dan sisi atas sisi bawahnya juga rapi, sisi kanan sisi kirinya juga rapi. Nah, ini kan sudah saya dempet-dempetkan. Kemudian ini kita balikkan lagi ke nomor 0 teman-teman, karena kalau kita satukan seperti ini otomatis dia lebih tebal dong ya. Otomatis kita kembalikan ke nomor 0 dan kita ulangi memipihkannya dari 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, ini saya sudah selesai di nomor 0. Saya lanjut ke nomor 1 seperti ini. Nah, ini terlihat kan teman-teman hasilnya, sisi kiri dan kanannya itu rapi karena kita dempetkan seperti tadi. Saya lanjut lembar berikutnya. Ini masih di nomor 1. Jadi ini saya sampai nomor 5 ya teman-teman, memipihkannya dengan ampia. Jadi setiap lembarnya itu saya beri tepung seperti ini, jadi dia nggak melengket. Karena nanti kan kita akan memotong lembar per lembar gitu, jadi nggak langsung potong kotak-kotak gitu ya. Kita potongnya per lembar. Nah, ini saya karena lembarannya cukup panjang, jadi saya bagi 2 agar mejanya cukup. Ini saya sedang mengolesi sambil membagi 2 ya teman-teman, agar mejanya cukup. Kalau misalkan meja teman-teman panjang, nggak apa-apa, nggak usah dipotong bagi 2, langsung saja nanti potong persegi. Nah, ini selanjutnya saya akan potong persegi. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan loyang untuk menampung atau meletakkan yang sudah kita potong. Ini loyangnya saya olesi tepung biar nanti adonan atau kue yang sudah kita potong-potong itu tidak melengket ke loyang. Nah, ini saya menggunakan cutter kecil yang biasa cutter kue ya teman-teman. Ini bukan cutter pisau seperti pisau biasa, tapi ini cutter khusus kue.
bentuknya bergerigi. Ini mohon maaf kalau nggak kerekam sampai ujung karena cukup sulit ya teman-teman untuk merekamnya. Tempat saya sangat sempit, sangat kecil. Nah, ini sudah saya potong persegi seperti ini, kotak-kotak. Untuk potongannya terserah teman-teman saja, mau panjang-panjang boleh, mau kotak-kotak boleh. Nah, ini semuanya saya potong ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuat dalam jumlah banyak, teman-teman bisa bagi dulu beberapa part, maksudnya nggak langsung dipotong-potong semua seperti saya ini ya. Ini karena sedikit, ya udah kita potong semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah siap untuk digoreng ya teman-teman, dan saya sudah panaskan minyak gorengnya, dan juga sudah ada yang saya goreng ini sedikit. Dan untuk contoh untuk teman-teman, ini akan saya goreng lagi. Kita pastikan dulu minyaknya sudah panas. Ini saya coba sedikit. Nah, ini sudah, minyaknya sudah cukup panas ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Ini masih panas. Nanti kalau dia udah dingin seperti ini, lalu kita dorong ke tengah dan kita siram-siram sedikit agar yang lengket terpisah. Dia masih kayak Nih, kita aduk-aduk. Jadi kalau dingin dia akan garing. Nah, ini teman-teman yang sudah matang. Jadi kalau untuk kue labu ini, dia kalau jika masih panas, dia itu belum garing. Kalau seandainya masih panas, dia tuh belum garing. Dia akan garing nanti ketika sudah dingin teman-teman. Jadi kalau masih panas seperti yang saya contohkan ini, dia tidak garing. Jadi saya coba patahkan di sini, bunyinya agak meletek lembab gitu, tidak garing krenyes. Nah, nanti kita tunggu dingin. Setelah dingin baru kita coba garing apa tidaknya. Tapi biasanya kalau udah dingin itu udah bisa dipastikan garing teman-teman. Apalagi kita menambahkan 2 sendok tapioka. Itulah fungsi 2 sendok tapioka tersebut, agar kue ini garing. Oh ya teman-teman, untuk yang sedang digoreng ini sebaiknya diaduk terus ya, jangan contoh seperti saya yang berhenti sejenak. Ya, karena saya berhenti sejenak, saya sedang mencoba yang sudah saya goreng tadi. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini harus sering diaduk agar matangnya merata. Kalau kue labu ini warnanya emang kuning dan agak kecoklatan sedikit ya teman-teman, sedikit aja, agak kecoklatan sedikit. Karena kalau terlalu kuning muda jadinya nanti dia nggak mateng. Karena si labunya ini sudah membuat adonan berwarna kuning ya. Adonan mentah pun sudah warna kuning dibuatnya. Ini kita aduk terus agar rata. Dan ini sudah mulai kuning kecoklatan, ini sepertinya sudah matang. Saya hidupkan lampunya, itu terlihat ya teman-teman, sudah mulai kuning kecoklatan, kuning emas kecoklatan. Nah, ini mulai kita angkat, kita saring dan kita tiriskan minyaknya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nanti pada saat kita mendinginkan